Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Hadisabila dari kampus Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, dengan nomor NIM 2024100012721. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 2B. Baik, di sini saya akan membuat video dengan judul Sejarah Perkembangan Media dan klasifikasi media menurut para ahli, untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Baik, mengenai pendahuluan, yaitu yang pertama, media merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, ide, dan budaya. Seiring perkembangan zaman, media mengalami perkembangan yang sangat berdampak di kehidupan manusia, mulai dari media tradisional, media elektronik, dan media digital modern. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di setiap era. Para ahli telah mengklasifikasikan perkembangan media ini berdasarkan berbagai perspektif, termasuk kronologi, jenis teknologi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan media. Nah, sejarah perkembangan media itu sangat mencerminkan akan kemajuan teknologi dan perubahan cara manusia dalam berkomunikasi. Nah, di sini perkembangan media itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada media tradisional, yang kedua media elektronik, yang ketiga yaitu media digital. Yang pertama yaitu media tradisional. Nah, di sini dijelaskan bahwa media tradisional itu mencakup bentuk komunikasi yang ada sebelum munculnya teknologi modern. Karakteristik dari media tradisional yang pertama yaitu informasinya itu bersifat satu arah. Yang kedua, terbatas pada jangkauan tertentu. Yang ketiga yaitu sangat lama dalam penyebaran dan penyampaian kepada alamat tujuan. Nah, jenis media tradisional itu seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, dan baliho. Baliho itu semacam poster. Nah, dulu dengan adanya media tradisional tersebut dapat membantu dalam membentuk opini publik dan menciptakan akses lebih luas terhadap informasi. Yang kedua yaitu media elektronik. Nah, media elektronik itu mulai berkembang dengan munculnya teknologi penyiaran dan komunikasi berbasis listrik. Nah, karakteristik dari media elektronik yaitu informasi bisa disampaikan secara langsung atau real time dan menjangkau lebih banyak audiens. Jenis media elektronik yaitu seperti radio, televisi, telepon, atau berbentuk film. Nah, dengan adanya media elektronik itu membawa informasi dengan cepat, menyatukan masyarakat melalui pengalaman berupa seperti siaran langsung. Yang ketiga yaitu ada media digital, yang mana media digital ini muncul seiring dengan kemajuan komputer dan internet, yang mana sangat membawa perubahan besar dalam cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi. Nah, karakteristik dari media digital itu yaitu bersifat interaktif, personal, akses global, dan bersifat dua arah. Nah, jenis dari media digital yaitu seperti internet, media sosial, aplikasi, situs web, dan platform streaming. Nah, media digital sangat memungkinkan komunikasi instan, produksi konten mandiri, serta keterhubungan tanpa batas.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi media menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Edgar Dale. Edgar Dale mengklasifikasikan media berdasarkan count of experience, yang biasa disebut dengan kerucut pengalaman, yang menggambarkan tingkat abstraksi dan keefektifan media dalam pembelajaran, seperti pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman simbolik. Pengalaman langsung itu melibatkan pengalaman nyata seperti praktik atau melakukan eksperimen. Yang kedua yaitu pengalaman tiruan seperti simulasi, drama, dan demonstrasi. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman simbolik. Pengalaman simbolik yaitu media yang menggunakan simbol seperti tulisan, gambar, grafik, dan rekaman suara. Yang mana menurut Edgar Dale menunjukkan bahwa semakin langsung pengalaman seseorang dengan media, itu semakin efektif juga proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu menurut Wilbur-Schramm. Nah, menurut Wilbur-Schramm itu mengklasifikasikan media berdasarkan dengan sifatnya seperti media cetak, yaitu contohnya seperti buku, majalah, dan surat kabar. Nah, kalau yang kedua yaitu media elektronik. Itu contohnya bisa seperti radio, televisi, dan multimedia. Yang ketiga yaitu media non-elektronik. Nah, seperti poster, pameran, model, dan alat peraga. Wilbur-Schramm menekankan pentingnya memilih media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan para audiens. Yang ketiga yaitu menurut Heinrich, Molenda, Russell, dan Smaldino. Nah, mereka mengklasifikasikan media menjadi beberapa kategori utama berdasarkan dengan bentuknya. Yang pertama, media berbasis cetak. Nah, itu seperti buku, modul, jurnal, dan bahan teks lainnya. Yang kedua yaitu berupa bentuk media yang berbasis visual. Nah, seperti poster, gambar, foto, dan grafik. Yang ketiga yaitu media berbasis audio seperti rekaman suara dan radio. Yang keempat yaitu media yang berbasis video, yaitu seperti film dan televisi. Yang kelima yaitu media yang berbasis komputer seperti program komputer, multimedia, dan aplikasi interaktif. Nah, mereka juga mengembangkan model Azure atau memilih dan menggunakan media pembelajaran secara interaktif. Yang keempat yaitu menurut Briggs. Briggs mengklasifikasikan media pembelajaran itu berdasarkan alat dan teknik yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Nah, seperti media visual statis, media visual dinamis, media audio, dan media interaktif. Nah, di sini media visual itu seperti poster, gambar, atau juga bisa foto. Dan sedangkan media visual dinamis yaitu film, video, dan imajinasi. Media audio itu seperti rekaman suara atau musik. Sedangkan media interaktif itu bisa melalui dengan aplikasi atau situs web. Nah, Briggs menekankan bahwa pemilihan media itu harus didasarkan atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik dari pembelajarannya. Dengan pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa dengan memahami sejarah perkembangan media, kita dapat menilai peran penting dalam membentuk peradaban manusia. Pembahasan ini juga membantu kita dalam memahami bagaimana klasifikasi media dari para ahli yang dapat memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi pengaruh media terhadap pola komunikasi dan interaksi manusia. Untuk sumber atau referensi yang saya ambil dari pembahasan tersebut yaitu yang pertama
saya menggunakan sumber dari artikel oleh Kumparan dengan judul Sejarah Perkembangan Media Massa di Indonesia dari Waktu ke Waktu. Yang kedua yaitu artikel oleh pakar komunikasi dengan judul Perkembangan Media di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu sumber yang berbentuk e-book dengan judul Klasifikasi Media Pembelajaran. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.